warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, NIM 218-108-2026. Saya merupakan mahasiswa dari Setia Yapi Bone, jurusan manajemen semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu seminar sumber daya manusia. Adapun judul jurnal SDM yang akan saya seminarkan pada saat ini yaitu pengaruh rintangan-rintangan potensial operasional program manajemen sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja dan loyalitas pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Ciamis. Adapun latar belakang dalam jurnal ini yaitu secara khusus di dalam organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka menangani berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan yang sangat mendasar tersebut. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka di dalamnya secara manajerial terdapat 4 komponen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah, dan pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangatlah penting adanya suatu program yang mengatur perihal sumber daya manusia melalui mekanisme manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, ditekankan tentang pentingnya suatu pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan perubahan-perubahan seperti yang disarankan melalui laporan Karpin. Walaupun demikian, para penulis yang sama menyatakan bahwa perkembangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendekatan yang strategis terhadap manajemen sumber daya manusia tampaknya masih lambat. Seperti halnya dinyatakan Haynes dan Freer 1999 bahwa perubahan manajemen sumber daya manusia perkembangannya masih lambat. Selain itu, dalam hal yang sama prihatin terhadap manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan sebuah organisasi, komitmen, budaya organisasi, kepuasan pegawai, loyalitas pegawai, dan kinerja masih merupakan hal yang belum menjadi pusat perhatian dan prioritas dalam mengembangkan kemampuan suatu organisasi. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan persepsi tentang sejumlah rintangan terhadap efektivitas manajemen sumber daya manusia antara manajemen puncak, manajemen menengah, dan pegawai bawahan. Yang kedua, apakah rintangan-rintangan yang potensial berpengaruh terhadap keefektifan operasional manajemen sumber daya manusia seperti yang dipersepsikan oleh manajer dan pegawai bawahan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara efektivitas operasional manajemen sumber daya manusia dengan kepuasan kinerja pegawai? Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara efektivitas organisasi manajemen sumber daya manusia dengan loyalitas pegawai? Yang kelima, apakah terdapat hubungan antara rintangan-rintangan potensial manajemen sumber daya manusia dengan kepuasan kerja pegawai? Yang keenam, apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi tentang sejumlah rintangan terhadap efektivitas manajemen sumber daya manusia antara manajemen puncak, manajemen menengah, dan pegawai bawahan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah rintangan-rintangan yang potensial berpengaruh terhadap keefektifan operasional manajemen sumber daya manusia seperti yang dipersepsikan oleh manajer dan pegawai bawahan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efektivitas operasional manajemen sumber daya manusia dengan kepuasan kerja. Yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efektivitas operasional manajemen sumber daya manusia dengan loyalitas pegawai. Yang kelima, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara rintangan-rintangan potensial manajemen sumber daya manusia dengan kepuasan kerja pegawai. Yang keenam, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori manajemen sumber daya manusia.
Yang kedua, manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan yang signifikan kepada pelaku organisasi dalam menjalankan atau mengimplementasikan operasionalisasi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Yang ketiga, manfaat untuk peneliti lain. Dalam manfaat untuk peneliti lain ini dapat dijadikan sebagai penelitian dasar dalam membangun sebuah konsep tentang rintangan-rintangan operasional manajemen sumber daya manusia yang efektif. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Leach menyatakan bahwa dalam pendekatan yang lunak, manajemen sumber daya manusia yang efektif dianggap penting dalam membantu mengembangkan motivasi pegawai, komitmennya, dan pengembangannya. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Dills and Kennedy 1982, Peters and Waterman 1982, bahwa budaya organisasi bisa menimbulkan pertimbangan pengaruh pada organisasi, faktanya dalam bidang seperti kinerja dan komitmen. Selanjutnya, Leach telah mengusulkan bahwa dalam pendekatan lunak, efektivitas manajemen sumber daya manusia dipandang perlu untuk memfokuskan pada pengembangan motivasi pegawai, komitmen, dan pengembangan. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang menerangkan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk tujuan-tujuan bisnis, sambil menggambarkan upaya-upaya pihak manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang menekankan pada pengembangan pegawai melalui beberapa kegiatan seperti training, partisipasi, dan komunikasi, dan pentingnya memiliki sifat inovatif, fleksibel, pegawai yang bertanggung jawab, dan berguna. Hesber dan teman-temannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor sebagai alat pemuas atau satisfier dan beberapa item seperti kebijakan perusahaan atau company policy, pengawasan atau supervision, hubungan antar pribadi atau interpersonal relationship, kondisi pekerjaan atau working condition status, dan rasa keamanan atau security merupakan faktor penting di mana bila hal tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai dengan standarnya, maka akan mengakibatkan adanya ketidakpuasan. Hasber menyatakan bahwa banyak orang yang menganggap faktor-faktor intrinsik merupakan sebagai motivator dan faktor-faktor ekstrinsikik lebih merupakan sebagai unsur higienis atau hygiene element dalam pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor intrinsik dapat digolongkan sebagai pengaruh-pengaruh yang sangat penting pada kepuasan kerja, sementara komponen-komponen ekstrinsik digolongkan oleh para pekerja sebagai faktor yang tingkat kepentingannya rendah. Selanjutnya, dipertegas oleh McDougall and Levin Q tentang pada perusahaan bidang pelayanan adalah bagaimana cara mengetahui faktor-faktor yang dapat menentukan kebiasaan dan loyalitas konsumen. Memberikan kualitas pelayanan yang baik dan konsisten memerlukan manajemen yang baik dalam memahami cara-cara yang dilakukan konsumen. Pegawai yang memperoleh kepuasan di tempat kerjanya merupakan modal dasar bagi organisasi dalam bentuk loyalitas pegawai. Pegawai yang loyal adalah aset yang paling berharga bagi organisasi dalam meningkatkan manfaat bagi organisasi. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat perbedaan persepsi tentang sejumlah rintangan terhadap efektivitas manajemen sumber daya manusia antara manajemen puncak, manajemen menengah, dan pegawai bawahan. Hipotesis yang kedua yaitu rintangan-rintangan yang potensial berpengaruh terhadap keefektifan operasional manajemen sumber daya manusia seperti yang dipersepsikan oleh manajer dan pegawai bawahan. Hipotesis yang ketiga, terdapat hubungan antara efektivitas operasional manajemen sumber daya manusia dan kepuasan kerja pegawai. Hipotesis yang keempat, terdapat hubungan antara efektivitas operasional manajemen sumber daya manusia dengan loyalitas pegawai. Hipotesis yang kelima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara rintangan-rintangan potensial manajemen sumber daya manusia dengan kepuasan kerja pegawai. Hipotesis yang keenam, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas pegawai. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan korelasional, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan variabel yang diamati dengan melalui perhitungan serta pengujian data untuk mencari hubungan antara variabel. Populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 16 dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, Dinas Keuangan, Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Kependudukan dan KB, Perdagangan, Perhubungan, Pendapatan Daerah, Pariwisata, Informatika, Sekda, Sekretariat DPRD. Sampel di dalam penelitian ini terdapat 4 dinas yang dimana terpilih secara acak oleh dari ke-16 dinas dalam populasi tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan. Selanjutnya karyawannya juga akan dipilih secara acak untuk sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 cara, yaitu data primer didapatkan dari responden melalui kuesioner, sedangkan data awal dan daftar populasi penelitian adalah dari lingkungan Pemda Kabupaten Ciamis yang dikumpulkan dengan dokumentasi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam seminar ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan apabila ada yang benar, mudah-mudahan itu dapat menjadi ilmu tambahan bagi para saudara-saudara ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.